Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel YouTube hipnoterapi-indonesia.id. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang komunikasi yang efektif ya. Teman-teman, sebetulnya ketika kita komunikasi dengan orang lain, pastinya ada seseorang yang memberikan informasi dan ada orang yang menerima informasi. Nah, seringkali informasi dari seseorang ini tidak bisa diterima secara penuh oleh orang yang menerima informasi. Ini sebetulnya bagaimana prosesnya? Apakah yang menyampaikan ini tidak jelas atau yang menerima ini tidak paham ya, tidak ngerti gitu. Nah, kalau kita telusuri dan kita tanya ya pada orang yang memberikan informasi, pasti dia akan mengatakan, saya sudah menjelaskannya dengan sangat detail, bahkan saya sudah memberikan gambaran, memberikan contoh dan yang lainnya. Dan ketika si penerima dikonfirmasi pun dia akan menjawab bahwa saya juga sudah mendengarkannya dengan sebaik-baiknya, tapi kok informasi yang tadi disampaikan saya belum paham dan saya belum bisa menerima informasi itu, dan cenderung ada juga yang mengatakan saya lupa dengan apa yang disampaikan oleh orang tadi. Nah, sebetulnya problemnya di mana ya? Kesenjangannya di mana ketika seorang sudah sekuat tenaga memberikan informasi dan orang lain juga dengan sekuat tenaga menerima informasi, tetap saja tidak klik ya, tidak nyambung informasinya. Nah, ini diibaratkan ketika seseorang memberikan satu pesan, tapi dia mengatakan saya nanti akan melewati pintu 1. Nah, tapi si penerima mengatakan saya akan menerimanya lewat pintu 5. Nah, tentunya ini tidak akan ketemu. Kenapa? Karena si pemberi pesan menyampaikannya dengan ke pintu 1, si penerima pesan menerimanya dari pintu 5. Nah, lalu apa hubungannya dengan komunikasi yang kita bahas saat ini? Jadi, manusia itu mempunyai 5 indera ya. Kita pasti sudah paham. Indera penglihatan ya, mata, indera pendengaran, telinga ya, indera rasa ya, indera penciuman dan indera pengecapan. Setiap orang ketika menyampaikan sesuatu pasti akan cenderung menggunakan panca indera yang dominan atau panca indera yang sering dia gunakan pada saat dia mendapatkan informasi itu. Ketika orang yang kecenderungannya sering melihat ya, atau dia lebih suka melihat, dia akan mempunyai banyak informasi berupa apa yang dia lihat, yaitu gambar-gambar. Sehingga apa yang dia sampaikan ya pasti akan berupa gambaran-gambaran. Nah, namun ada orang lain yang kecenderungannya lebih suka dan terbiasa dengan mendengarkan suaranya. Dan yang dia terima informasinya sebagian besar berupa suara-suara. Ini yang tadi saya katakan, ada pintu masuk 1 misalnya berupa penglihatan ya, yaitu isinya tentang gambar-gambar. Ada pintu masuk 5 yang isinya tentang suara-suara yang berasal dari apa yang dia dengarkan. Sehingga ketika orang memberikan penjelasan berupa gambaran-gambaran ya atas hasil penangkapan pikirannya, dan dia ceritakan berupa gambaran, sedangkan yang menerima itu dia lebih cenderung menangkap berupa suara, maka dia tadi yang saya katakan tidak nyambung. Kenapa? Karena tadi si pengirim ini memberikan gambaran, sedangkan si penerimanya dia menunggu suaranya, menunggu respon dari suara yang didengarkan oleh indera pendengarannya.
Nah, meskipun dia tahu, dia mendengarkan, tapi rasanya nggak nyambung. Nah, sehingga harusnya bagaimana? Yang pertama, kita harus mencermati. Ketika seseorang yang mau kita beri pesan, ya, kita harus cek apakah kecenderungan indera yang dia sering gunakan. Kalau kecenderungan dia sering menggunakan panca indera auditorinya, pendengarannya, berarti kita berikan penjelasan-penjelasan, ya, menggunakan pengertian, menggunakan definisi yang jelas, ya, dengan suara intonasi kita yang jelas, dengan suara-suara kita yang membuat dia lebih mudah menerima informasi dari kita. Namun kalau orang yang menerima informasi adalah orang-orang yang kecenderungannya suka, ya, dan terbiasa dengan gambaran-gambaran, maka kita berikan penjelasan berupa contoh-contoh gambaran-gambaran, imajinasi, sehingga dia bisa membayangkan apa yang kita sampaikan. Ada lagi orang-orang yang lebih suka merasakan, maka kita berikan dia satu contoh-contoh yang sehingga dia bisa langsung merasakannya saat itu. Baik teman-teman, ini salah satu cara untuk kita bisa mensiasati bagaimana kita bisa menjelaskan dengan efisien dan efektif, dan orang bisa menerimanya dengan optimal. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dan terima kasih atas subscribe-nya, dan boleh diskusi di channel ini. Terima kasih, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.